Nggak masuk kuis. Nah, kita akan masuk ke bab yang kedua di semester ini. Bab yang kedua itu membahas yang namanya bentuk tak tentu limit dan nanti ada integral tak wajar. Nah, bentuk tak tentu limit ini coba kenapa namanya tak tentu gitu ya? Coba kita lihat ilustrasi tiga soal ini. Saya salin ke sini. Yang A itu kalian udah tahu ini nilainya sama dengan 1 gitu ya. Kemudian yang B kita bisa faktorkan yang ini. Limit X menuju 3, X min 3, X tambah 3 per X berapa tuh? Min 3, X min plus 2 ya. Kemudian yang ini bisa dicoret. Menghasilkan limit sama dengan 6 dibagi 5. Yang ini kalau saya hitung ini, oh belum ada fungsinya, tapi ini kita tahu tak lain adalah turunan fungsi di titik A itu. Nah, sekarang kenapa dinamakan bentuk tak tentu? Karena ketiga soal ini, kalau saya masukkan nilai X-nya langsung ke fungsinya, menghasilkan 0 dibagi 0. Ini juga kalau dimasukkan 3, pembilangnya 0, penyebutnya 0. 0 bagi 0. Yang ini juga kalau dimasukkan X-nya sama dengan A, FA kurangi FA, dibagi A kurang A, bentuknya 0 per 0. Tetapi limitnya bisa berbeda-beda ya, meskipun fungsinya 0 per 0 semua. Ini limitnya 1, ini limitnya 6 per 5, ini limitnya turunan fungsi di titik A. Bisa macam-macam nilainya tergantung fungsinya. Nah, itu alasan mengapa dinamakan bentuk tak tentu. Bentuknya 0 per 0, tapi limitnya bisa ada, bisa nggak ada, dan bisa berbeda-beda nilai limitnya. Nah, kemudian untuk menghitung limitnya, ya bisa pakai cara yang barusan saya tulis, tapi ini ada rumus baru, ya, yang namanya aturan L'Hopital, bacanya L'Hopital. Ada yang nulis di buku L Hospital, ada yang L Hospital gitu ya. Beda-beda ya, nggak tahu yang persis yang mana. Kita pokoknya ini L'Hopital. Yang penting rumusnya. Baik, jadi masalahnya saya punya ini dulu. Mau menghitung limit X menuju A, fx bagi gx. Aku cuma bawa debit. Jangan bunyi, jangan bunyi, mic-nya pada ditutup. Nah, bentuknya itu kalau disubstitusi langsung, limit pembilangnya ini 0. Limit yang bawah juga 0, jadi bentuknya 0 per 0. Nah, kalau ada limit bentuknya 0 per 0, dan F dan G-nya bisa diturunkan, maka boleh dihitung dengan cara diturunkan. Ya, seperti ini. F-nya diturunkan, G-nya diturunkan. Gitu. Nah, ingat ini bukan turunan F bagi G ya. Kalau turunan F bagi G kan F G aksen min F aksen apa F F eh, F aksen G min F G aksen dibagi G kuadrat gitu ya kalau turunan pembagian. Tapi ini enggak, masing-masingnya diturunkan. Kalau nanti ini bentuknya 0 per 0 lagi, boleh diturunkan lagi si F aksen sama G aksen dan seterusnya. Kadang-kadang dipakai ini beberapa tahap gitu ya. Nanti kita lihat di soal-soalnya. Udah teorinya cuma itu. Halo, kenapa? Giovanni,
Oke. Nah, kita lihat soal-soalnya. Jadi di kayak ginian itu harus diperiksa dulu bentuknya 0/0 enggak. Oke, ini yang pertama dulu. Saya buka aja ini karena mudah sekali. Sekalian menjelaskan nanti kalau di ujian menjawabnya harus ditulis gini. Periksa dulu kalau mau pakai L'Hopital. Periksa dulu pembilangnya 0, penyebutnya 0. Tulis gini, bentuk 0/0. Nah, kalau menerapkan aturan L'Hopital, ini yang atas sama dengan tambah kata L di depannya. Di atasnya. Supaya tahu bahwa dari sini ke sini pakai L'Hopital. Ini diturunkan jadi cos. Bawahnya diturunkan jadi 1. Coba kita hitung. Cos 0, 1. Dibagi 1 nggak masalah. Ya hitung aja. Ya. Oke, jangan lupa ditulis bentuknya dan tulisan L ini kalau menggunakan aturan L'Hopital. Nah, nanti di ujian kalian kalau ada bentuk 0/0, nggak pakai L'Hopital juga boleh ya. Mau pakai L'Hopital boleh, nggak juga boleh. Cuma di semester 2 ini kayaknya soalnya nanti akan dibuat kalau nggak pakai L'Hopital susah. Gitu. Halo, ada yang tanya? Alexander tanya. Enggak, Pak, maaf ketekan tadi. Oh. Oke, yang B saya kerjakan ya. Saya tulis yang B. Nah, ini. Coba kita lihat yang B. Ini kalau kita periksa bentuknya, pembilangnya 1 min cos 0, jadi 0 pembilangnya, penyebutnya 0. Tulis ini, bentuk 0/0. Oke, ini saya terapkan aturan L'Hopital, jadi kan tambahkan kata L. Pembilang diturunkan. 1 jadi 0, min cos jadi sin ya. Ah, bawahnya turunkan lagi 1. Udah nggak ada masalah kan hitungnya? Ya udah hitung aja. Pembilang jadi 0/1 ya 0 gitu ya. Oke, begitu saja. Lanjut lagi. Yang ini saya ambil. Yang C. Contohnya banyak supaya kalian meresap gitu ya. Caranya sama aja, periksa. Coba kita periksa. X-nya masukkan 2 ke pembilang. 4 tambah 6 dikurangi 10, 0. Bawahnya 4 dikurangi 8 tambah 4, 0 juga ya. Jadi ini kembali bentuk 0/0. Saya terapkan lagi L'Hopital. Gampang sekali. 2 kanan, 2x tambah 3 per 2x min 4 gitu ya. Betul? Nah, terapkan lagi L'Hopital ya. Saya coba terapkan lagi L'Hopital. 2/2 sama dengan 1. Nah, ini salah. Ini salah. Kenapa salahnya? Kenapa salahnya? Ada yang tahu? Jason? Nggak ada suara. Salah ya? Hah? Salah ini. Kenapa salahnya? Coba kita periksa dari sini. Ini bentuknya apa? Atasnya berapa? 7, bawahnya 0. Bukan 0/0. Jadi yang salah ini nggak boleh pakai L'Hopital. Bukan 0/0. Ini bukan 0/0. Nggak boleh ini. Ini nggak boleh itu ya. Oke.
Jadi bagaimana? Coba saya crop dulu. Eh, saya mau tulis. Bentar dulu. Saya ngambilnya sebagian-sebagian aja. Ini saya kerjakan lagi di belakangnya. Saya tulis sini. Oke, yang ini saya ambil. Langkah ini mah betul ya. Betul. Ini betul karena 0/0 boleh diturunkan. Tapi sekarang ini bentuk, sorry kok merah. Bentuk 7/0 kan? Maka ini limitnya berapa? Masih ingat nggak semester 1? Kalau ada limit sepihak, ini harus limit sepihak ya. Kalau nggak limit sepihak, harus dipecah jadi limit kiri, limit kanan. Nah, kalau ada limit sepihak, bentuknya bilangan yang nggak nol dibagi nol, langsung aja dia jadi tak hingga. Cuma bisa plus, bisa min. Ya. Ingat sekali lagi, kalau ada limit sepihak, atasnya nggak nol, bawahnya nol. Pasti ini, plus tak hingga atau min tak hingga. Nah, yang mana yang dipakai? Kita periksa tandanya gini di garis bilangan. Ini tanda dari 2x tambah 3 dibagi 2x min 4. Tanda di mana ini? Karena limitnya menuju 2 kanan, tanda di sini. Di kanan 2. Bayangkan di kanan 2 tuh 2, sekian lah. 2,01 atau 2,1. Pokoknya di kanan 2. Masukkan ke sini di kanan 2, 2,1. 2,1 ini menjadi positif. Ini 2,1 kali 2 dikali 4 juga positif. Jadi hasilnya adalah yang ini, plus ya. Itu menentukan tandanya. Gitu. Ada pertanyaan itu kalau lupa bilang, kalau apa udah nggak paham bilang, nanti dijelaskan lebih rinci dengan beberapa contoh lain. Itu ya. Jadi kalau bilangan dibagi 0, asal syaratnya limit sepihak, maka pasti jadi tak hingga, bisa plus, bisa min, diperiksa tandanya. Tandanya periksanya gimana? Ya ini kita lihat ini 2 kanan. Jadi ini 2 dari kanan 2. Ambil aja bilangan yang di kanan 2 tapi dekat kedua. Periksa tanda ini. Oke, lanjut. Lanjut. Sekarang langsung aja buka ya. Langsung buka. Atau ditulis lagi nanti yang berikutnya langsung buka ya. Jadi nggak semua saya tulis. Males semua ditulis. Oke. Sebentar tanya dulu. Kalista paham nggak jauh ini? Hah? Kalista bukan rahasia. Mana Kalista? Nggak ada ya. Cuma masuk Zoom doang. Kalista Dewi. Paham, Pak. Oh ada. Rahasia, rahasia paham nggak? Kalau Taruh Pak, Paham, Pak. baru, Oh, maaf Pak, baru masuk. Tadi laptop saya nggak. oh. Rajendra Pasa, paham nggak? Atta Rajendra Pasa, ada nggak? Paham, Pak, paham. Oke, lanjut ya. Maaf Pak, saya izin bertanya Pak. Oh, silakan. Maaf Pak, tadi saya kurang merhatiin itu yang bagian B, 1 min cos X kok bisa jadi plus sin X ya? Turunin. Oh, 1 turunannya 0. Cos turunannya apa? Min sin. Ini ada min gitu. lagi. Jadi ini. Jadi penting L ini bahwa yang meriksa ujian juga nanti tahu bahwa ini diturunkan. Ini juga diturunkan. Udah paham?
Pak, maaf Pak, Paham, izin paham. tanya. Ya. Untuk menentukan tanda tak hingganya kita tadi gimana Pak? Saya kurang merhatiin soalnya. Ah, baik. Untuk itu saya kasih contoh yang lain ya di sini ya. Bentar. Saya kasih contoh yang lain. Yang kelas saya harusnya udah paham ya, yang semester lalu kelas saya. Tapi oke lah. Gini, kalau ada limit, harus sepihak ya. Kalau limitnya nggak sepihak gimana? Ya dibuat limit kiri, limit kanan. 3 menuju, 3 lagi. X menuju 3 kiri. Katakan ini. X kuadrat per X min 3 gitu ya. Nah, ini kita lihat bentuknya. Yang atas 9, yang bawah 0 kan? Nggak boleh pakai L'Hopital. Langsung kalau yang gini hasilnya. Hasilnya itu tak hingga, tinggal tandanya. Tandanya itu kalian gambar garis bilangan, kemudian ini titik limitnya 3. Kemudian ambil titik di kiri 3 ini. Kenapa di kiri 3? Karena limit kiri. Ini limit kiri jadi ambil. Kalau kurang dari 3 itu berapa ya di kiri 3? 2,9 lah ya. 2,9. Tapi jangan terlalu kecil, jangan terlalu jauh. Di kiri 3 ngambilnya min 1.000.000 gitu. Ya itu juga di kiri 3, tapi yang dekat kalau limit itu ya. Dekat dengan titik limitnya. Ambil 2,9. Periksa. Tanda dari X kuadrat per X min 3 untuk X-nya 2,9. Kenapa 2,9? Pokoknya di kiri 3. Mau ambil 2,999 juga boleh. Mau ambil 2,99995 boleh. Pokoknya di kiri 3 yang dekat ke 3. Nah, kita periksa tandanya. Ini, masukkan 2,9. Positif ya. 2,9 kuadrat. Yang ini 2,9 kurangi 3. Negatif. Ini positif. Ini negatif. Jadi seluruhnya min. Gitu. Oke, makasih Pak. Paham ya? Paham Pak? Coba sekali lagi saya kasih contoh. Kamu yang jawab sekarang dengan cepat. Oke X Pak. menuju 3 min. X plus 5. Jangan. X. Iya, nggak apa-apa. Plus 5 dibagi 3 min X. Nah, ini langsung aja ya. Berapa? Positif tak hingga Pak. Positif tapi nggak? Mm-mm. Kenapa? Kalau Karena periksa di kiri 3, karena kita 2,9. X-nya 2,9 positif Pak. Oh, positif. Dua-duanya positif ya. Iya, Ini iya Pak. positif. 3 dikurangi 2,9 positif. Positif. Ya, Nah, begitu. Berarti udah paham. siap. Tapi nggak ya. Oke, udah tahu periksa tandanya ya. Oke, saya balik ke soal nomor D. Periksa ini 0 per 0 nggak coba? Bentuk tangan 0, 0. Lon 1, 0. 1 tambah 0 ini. Oh, boleh pakai L'Hopital. Sama dengan, jangan lupa L-nya, limit X mendekati 0. Tangan turunannya sekan kuadrat ya. Kali 2. Dibagi ln 1 ya. 1 per 1 tambah X. Gitu. Sama dengan, saya mau sederhanakan dulu. 1 tambah X-nya jadi ke atas ya. Ada 2. Ada sekan kuadrat 2X. Coba hitung. Sekan 0 berapa? 1 per cos 0. 1 nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah. Ya udah langsung saja hitung. Gitu ya. Sebentar. Ini saya jangan pakai L lagi ya.
L'Hopitalnya hanya di sini. Dari sini ke sini diturunkan. Ini mah nggak pakai L'Hopital. Ini mah disederhanakan. Sekant 0, 1. Jadi 2 kali 1 tambah 0 kali sekant 0. 1 kuadrat ya. Sekant 0 itu 1. Seper cos 0. Sama dengan 2. Gitu ya. Coba ngintip dulu jawabannya. Bener nggak saya? Takut salah ngitung. Nah, betul ya. Oke. Nah, sekarang saya ciluk Mbak ini karena ini L'Hopitalnya lebih dari 1 kali, males nulis. Coba kita lihat soal yang ini. Kembali ini bentuknya periksa sin 0 dikurangi 0, 0, bawahnya juga 0, bentuk 0 per 0. Bentuk 0 per 0, maka saya mau pakai L'Hopital. Tapi nggak harus ya, pakai yang cara lain juga boleh kalau bisa. Oke, L'Hopital, sin jadi cos. Ini. Bisa dihitung nggak? Nggak bisa, bawahnya 0. Coba periksa lagi bentuknya. Cos 0, 1. Dikurangi 1, 0. Atasnya 0, bawahnya juga 0. Saya mau boleh pakai L'Hopital lagi. Kalau masih 0 per 0. Jadi kasih L lagi ininya. Turunkan cos jadi min sin. 3x kuadrat jadi 6x. Periksa lagi bentuknya. Sebenarnya sin x per x udah boleh langsung 1 ya. Limitnya. Limit sin x per x. Tapi karena lagi belajar L'Hopital, kita cek pakai L'Hopital aja. Pembilang 0, penyebut 0. Tulis lagi. Gunakan L'Hopital lagi. Turunkan juga. Udah nggak ada masalah. Langsung aja hitung. Min cos 0, 1. Min 1 per 6. Jadi begitu. L'Hopital bisa dipakai berulang-ulang. Tapi hati-hati kadang-kadang di L'Hopitalin, makin lama makin rumit fungsinya. Nah, itu L'Hopital bisa gagal juga ya. Nanti mungkin di soal tutorial kita lihat contohnya. Oke. Nah, ini lagi. Buka aja ya. Caranya standar kayak gitu. Periksa. Pembilang 0 ya. Pembilang 0. Oke. Penyebut 0. Bentuk 0 per 0. Pakai L'Hopital. Gitu. Oke. Nah, sering kelirunya gini. Oh ya, udah ini bentuknya nggak 0 per 0 lagi. Ini sin 0, 0, bawahnya 3. Bisa langsung dihitung ya. Nggak ada masalah ya, hitung aja kayak nilai fungsi biasa. 0 dibagi 3. Gitu ya. Oh, ini tadi ada salah nih. X kuadrat turunannya 2x, bukan 3x. 2x. Udah hitung biasa aja. Bisa ya? Lanjut lagi. Nah, yang ini nih. Coba kita lihat. Pangkat min tak hingga 0 ya. Coba, pasti lupa saya gambar. Pangkat X aja saya gambar. Pangkat X itu grafiknya ini ya. Y sama dengan pangkat X. X, Y. Ini di 1, motongnya jangan lupa grafik pangkat dan ln nggak boleh lupa ya. Nah, kalau atasnya menuju min tak hingga, berarti kita lihatnya ke sini. Menuju min tak hingga X -nya. Ini menuju min tak hingga, kita lihat dia menuju ke 0 ya. Ini asimptotik ke 0. Jadi jangan ngelihat karena
menuju tak hingga ngelihatnya ke kanan enggak, karena ini ada minusnya. Menuju min tak hingga. Dia 0. Ini X pangkat min 1 adalah seper X. Seper tak hingga 0 ya. Pokoknya kalau bilangan dibagi tak hingga 0 ya. Ini seper X, seper tak hingga 0. Bentuknya 0/0. Saya pakai L'Hopital. Nah, ini turunkan, ini turunkan. Kalau diperiksa ini bentuknya kan kayak yang ini juga ya. 0, ini juga seper X kuadrat 0. Pakai L'Hopital lagi. Tapi kita lihat dibanding yang awal, setelah di L'Hopitalin 2 kali, malah makin rumit ya. Lihat ini X pangkat min 1 jadi X pangkat min 3. Mau di L'Hopitalin lagi boleh, ini kalau diperiksa 0/0. L'Hopitalin lagi, nggak pernah ketemu ini kalau diterusin. Jadi L'Hopital gagal gitu ya. Nah ini. Bisa gagal dia. Oke. Sampai situ ada pertanyaan? Nggak ya, mudah ini mah ya. Oke, lanjut berikutnya. Ini ada aturan L'Hopital yang kedua. Nah, yang kedua, kalau tadi yang pertama itu cirinya 0/0. Kalau yang kedua itu tak hingga per tak hingga. Nggak penting tandanya. Jadi atasnya menuju tak hingga, bawahnya menuju min tak hingga, termasuk yang jenis 2 ini. Pokoknya asal tak hingga per tak hingga. Jadi di sini kenapa ada mutlak. Jadi nggak peduli tandanya positif atau negatif. Asal ini tak hingga, dua-duanya boleh pakai aturan L'Hopital. Nah, aturannya kayak tadi aja diturunkan. Kalau berhasil, ya maka limit yang kanan ini dengan limit yang kiri sama. Dah, teorinya cuma itu. Pendek. Kita lihat soal ini. Ini tadi soal ini kan nggak berhasil ya. Sekarang soal yang sama saya tulis di sini. Ininya saya ke ataskan jadi X. Ini yang E min X-nya dikebawahkan jadi E pangkat X. Jadi soal A ini sama aja dengan soal A. Tapi kita berhasil mengerjakannya dengan aturan L'Hopital 2. Coba kita lihat. Nah, oke, soalnya ini. Periksa pembilang tak hingga. E pangkat tak hingga. Bentuk tak hingga per tak hingga. Boleh pakai L'Hopital. Turunkan. Nah, ini ketemu bentuk apa? Bilangan tetap, bilangan berhingga, dibagi tak hingga. Langsung aja kalau ketemu bilangan berhingga, bagi tak hingga, dia 0. Oke, jadi limit ini 0 ya. Begitu. Miss Lucu ada nggak? Hadir nggak? Si Lucu, Lucu 5. Hadir, Pak. Oh, hadir. Oh, oke, baik. Kamu masih awet dengan ketua kelas yang lalu? Hah? Hah, lagi pura-pura. Ya udah, nggak usah dijawab. Ini nggak usah lah pakai AA gini, nggak usah. Atau saya modif sedikit. Saya modif sedikit. Saya modifnya ini. Saya pakai nggak pakai A gini, sebentar ya. Saya hapus dulu ini. Nah, A-nya ini saya ganti dengan berapa? 20,5 gitu. 20 lah. Mau 20,5 juga boleh. 20. Kita lihat. Ini bentuk X-nya menuju tak hingga. Tak hingga pangkat 20 ya sangat tak hingga ya. Pangkat tak hingga ya tak hingga. Ingat tadi grafik E pangkat X.
Gitu ya. Jadi kalau X ini pangkatnya menuju tak hingga, pangkatnya menuju tak hingga tuh ke kanan, dia nilai Y-nya juga menuju tak hingga di sini. Oke, boleh pakai L'Hopital. Limit X menuju tak hingga, turunin 20 X pangkat 19 dibagi bawahnya tetap ya. Ini bentuknya masih tak hingga per tak hingga. Boleh pakai L'Hopital lagi. Menuju tak hingga 20 kali 19, males ngaliin, kali X pangkat 18 per E pangkat X. X pangkat 18 ya tak hingga juga. Bentuk tak hingga per tak hingga. Terus kalau kita teruskan, suatu saat saya akan nemui ini. Karena bawahnya selalu tak hingga itu. 20 setelah diturunkan berkali-kali, katakan sampai yang pangkat 2 kali 2X nanti. Nah, dibagi E pangkat X. Masih bentuk tak hingga per tak hingga. Ya, ini X menuju tak hingga ya jadi tak hingga. Oke. Turunkan lagi pakai L'Hopital. 20 kali 19 kali 18 kali 2 kali X turunannya 1. Pangkat X. Ini bentuk. Nah, nggak tak hingga sekarang. Atasnya bilangan dibagi tak hingga. Hasilnya 0. Jangan pakai L lagi ya. Nggak pakai L'Hopital dari yang kedua terakhir ke yang terakhir itu nggak pakai L'Hopital. Karena bentuknya bilangan dibagi tak hingga 0. Begitu, jadi mau pangkat A-nya 1.000.000, 1.000.000.000, kalau dijalankan terus, limitnya 0. Bisa dipahami ya? Oke, kalian kayaknya nggak cepet nyatet karena saya agak cepat ya. Dan saya nggak bisa ngamati mana yang nyatet yang enggak. Jadi kalau online, rada cepat memang. Tapi nanti kan catatan kuliahnya diberikan. Nah, jadi limit ini. Sama ini kalian bisa ambil A-nya 10 lah gitu. Oke, yang ini saya buka. Contoh-contoh semua senada lah ya. Coba kita lihat dulu. Lupa grafik lon ya. Grafik lon lupa kita gambar dulu. Nah, ini nggak boleh lupa nih kalau di kelas mah. Saya tanya ke kalian. Grafiknya gimana? Kalau nggak apal digetok. Ini lon X. X ini Y. Y sama dengan ln X. Di sini ln 1, 0. Kita lihat. Kalau X menuju 0 dari kanan. Jadi lihatnya gini. Datangnya menuju 0 dari kanan. Atau grafiknya yang ini. 0 dari kanan. Berarti ini silonnya menuju ke sini. Menuju minta hingga. Bentuk minta hingga dibagi kotangan. Kotangan itu adalah kotangan X sama dengan cos X dibagi sin X. Kalau X-nya menuju 0 dari kanan, cos dua-duanya positif. Cos-nya menuju 1, karena cos 0 itu 1, sin 0 itu 0. Satu bilangan dibagi 0, tak hingga. Dan positif karena di kuadran 1 ini menuju 0 dari kanan. Ya, nggak penting sebenarnya asal tak hingga per tak hingga aja. Boleh pakai L'Hopital. Limit. Nggak usah. Jadi ditulis, ya nggak apalah. Saya tulis. Ln jadi 1/X dibagi
kotangen adalah min kotangen kali kosekan X CSC. Itu ya. Nah, saya rumuskan dulu. Ini dalam sin dan cos. Karena dalam kotangan bagi itu di bawah susah. Jadi ada minus. Kotangan tuh sin per cos. Jadi ke atas jadi apa? Cos X. Ntar yang seper X dulu aja. Ngurusinnya. Atau nggak apa-apa cos X. Pak, maaf Pak. Salah sin X ya. Hah, kenapa? Itu turunan kotangen X itu min kosekan kuadrat X nggak sih Pak? Oh iya, salah pantesan. Malah jadi gampang ya. Kalau kosekan baru ya, yang barusan. Nah, saya lupa tuh yang gitu. Oke, revisi dulu. Min kosekan kuadrat X. Kerja dengan kosekan susah, saya naikkan ke atas jadi sin kuadrat X dibagi X gitu ya. Mau pakai L'Hopital lagi? Boleh. Ini periksa bentuk 0/0 kan? Boleh pakai L'Hopital. Oh, ini pakai L'Hopital. Jangan lupa L-nya. Sin apa? Min 2 sin X kali turunan sin cos X dibagi X. Sebenarnya boleh limitnya yang ini 1 gitu ya. Tapi karena lagi belajar L'Hopital, saya lihat lagi bentuk pembilangnya jadi 0, penyebut 0. Salah saya. Salah lagi ya, banyak salah saya kalau ngitung. Kan yang X-nya juga diturunkan ini. Salah lagi. Ini 1 ya. Udah nggak ada masalah. Pembilangnya hitung aja 0, penyebutnya 1. Gitu. Coba intip, bener nggak ini? Nggak tahu macet apa, nggak tahu. Dah, pokoknya ikutin yang ini aja. Oke. Nah, lanjut lagi. Oke, jadi aturan L'Hopital ada 2. Untuk 0/0 dan tak hingga per tak hingga. Nggak peduli tandanya ya. Nah, ada beberapa bentuk yang bisa dibawa ke aturan L'Hopital. Nah, ini bentuk-bentuk tak tentu yang lain. Namanya bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu karena bentuk ini hasil limitnya bisa beda-beda tergantung fungsinya. Nah, yang berikutnya itu bentuk 0 kali tak hingga. Ya. Contohnya ini, kita lihat contoh ini. Kalau X menuju pi per 2, tangen pi per 2 berapa? Tangen pi per 2. Sin pi per 2 bagi cos pi per 2. Tak hingga dia ya. Ya, atau bayangkan grafik tangen deket pi per 2 kan jadi tak hingga. Atau min tak hingga, tergantung kiri atau kanan. Tapi tak hingga lah ya. Ln sin X, sin pi per 2, 1. Ln 1 tuh 0. Nah, ini bentuk tak hingga kali 0. Tandanya nggak penting. Pokoknya mau 0 kali min tak hingga boleh, 0 kali plus tak hingga boleh. Oke, kita lihat. Nggak boleh pakai L'Hopital nih. Bentuk tak hingga kali 0. Supaya bisa pakai L'Hopital, maka salah satu dijadikan penyebut ke bawah. Yang mana yang dijadikan penyebut? Bisa 2 macam. Bisa gini. Ln sin X. Yang tangan dikebawahkan jadi 1 per tangan X. Atau bisa juga yang tangan tetap di atas dibagi 1 per ln sin
X. Itu ya. Kenapa kalau dikebawahkan nanti bentuknya menjadi tak hingga per tak hingga atau 0 per 0. Nah, kita pilih yang lebih simpel yang dikebawahkan. Jadi kita pilih yang ini ketimbang ini. Aduh, lonsin gitu kan rumit. Oke. Jadi yang tangan kebawahkan sepertangan. Sepertangan tuh jadi kotangan. Periksa lagi bentuknya. Lonsin X tadi 0. Kotangan pi per 2. Kotangan pi per 2 itu cos pi per 2 dibagi sin pi per 2. Cos pi per 2 0. Sin pi per 2 1. Jadi ini hasilnya 0. Nah, bentuknya 0 per 0. Boleh pakai L'Hopital sekarang. Turunkan ini menjadi 1 per sin. Ini 1 per sin kali turunan dalamnya. Pakai aturan randa ya. Kali cos. Jadi ln sin itu menjadi 1 sin. Ln itu selalu jadi 1 dia. Itu ya. Kali turunan dalamnya. Kotangan turunannya. Harusnya ada minusnya ya. Kurang ya. Minus kosekan kuadrat. Oke. Kurang minus. Tapi bukan min cos. Harusnya min kosekan kuadrat. Cuma minusnya saya taruh di situ. Masalah nggak coba hitung? Kosekan itu apa? 1 sin ya. Kali sin ini habis kan? Nggak habis. Tinggal 1 sin. Atau saya buka aja sederhanakan gitu. Ini kosekan kuadratnya kan 1 per sin kuadrat X. Habis 1. Tinggal sin ke atas. Ke atas jadi sin ini. Yang cos tetap. Oke, ini nggak ada masalah. Hitung aja. Gitu. Oke, yang penting di sini adalah bentuk 0 kali tak hingga. Salah satu dikebawahkan. Itu prinsipnya ya. Itu harus diingat-ingat 0 kali tak hingga dibikin 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ini kalau lonsinnya yang dikebawahkan juga jalan. Cuma nanti jadi 1 per lonsin. Males ngitung turunannya. Lebih panjang. Begitu. Oke. Lanjut lagi. Nanya dulu. Ignatius. Paham tidak Ignatius Malvio? Paham, Pak. Sambil ngabsen saya sambil manggil. Teresia Rafaela. Paham tidak? Paham, Pak. Itu si Boru. Siapa ya? Surbakti. Ada Pak. Paham ya? Paham Pak. Muhammad Rizky Salam. Paham, Pak. Ini teh semua paham masa nggak? Masa semua paham nggak ada yang nggak paham gitu? Paham kalau kuliah mah ya, kalau ujian yang nggak paham ya harus banyak latihan. Nah, bentuk tak tentu yang lainnya adalah tak hingga kurangi tak hingga. Biasanya ini pecahan dikurangi. Nggak selalu tapi ya. Caranya disamakan penyebutnya. Nanti moga-moga muncul ini gitu. Bentar, saya minum dulu. Pause dulu. Oke, kita lihat contoh ini. Tak hingga kurangi tak hingga. Biasanya samakan penyebutnya. Meskipun rasanya nanti di tutorial ada soal yang bukan pengurangan gini. Tapi tak hingga kurang tak hingga. Ya, nanti aja kita lihat ya. Oke, yang ini saya buka langsung ya. Males ngitung pecahannya saya. Lama saya kalau ngitung. Oke, samakan penyebutnya. Periksa dulu siapa tahu limitnya nggak masalah. X menuju 1 kanan. Kita lihat. Kalau ini penting. Tak hingga kurang tak hingga harus tandanya berbeda. Nggak boleh tak hingga yang ini min tak hingga. Jadi dengan min
Kalau tak hingga tambah tak hingga mah pasti jadi tak hingga. Min tak hingga kurang min tak hingga, min tak hingga dikurangi tak hingga, min tak hingga dikurangi tak hingga, pasti jadi min tak hingga. Jadi ini harus sama-sama yang satu tak hingga, yang satu min tak hingga gitu ya. Supaya apa? Bentuknya menjadi tak hingga kurang tak hingga. Saya periksa ini yang X per X min 1. X per X min 1 dengan X menuju 1 kanan. Jadi di sini X-nya. Oke, kalau dimasukkan langsung 1, ini 1 per 0. Jadi tak hingga dia. Tinggal tandanya, plus atau min. Bayangkan di kanan 1, 1,1. 1,1 positif. Ini juga 1,1 kurangi 1 positif. Jadi saya kotakin aja ya. Yang ini menjadi plus tak hingga ya. Oke. 1 per ln X. Dengan X-nya menuju 1 kanan. Ini tadi nggak harus plus di sini ya. 1 kanan di sini. Kita lihat grafik ln lagi. Kalau belum akhir, lihat grafik ln-nya. Nah, ini Y sama ln X. Menuju 1 dari kanan. Berarti grafiknya ini. Berarti apa? Ln X-nya positif ya. Ini 1 dari kanan. Jangan yang bawah. Kalau ini 1 dari kiri. Ini 1 kanan. Ln X menuju 0 tapi dia positif. 1,1 lah bayangannya. Ln 1,1 positif. Ini positif. Jadi ini juga plus tak hingga. Itu juga plus tak hingga. Jadi ini bentuknya bentuk tak hingga dikurangi juga tak hingga. Nah, ini bentuk tak tentu. Gitu ya. Kalau seandainya tadi, ini saya periksa min tak hingga menjadi tak hingga dikurangi min tak hingga. Ya, pasti jadi tak hingga ya, tak hingga plus tak hingga jadinya. Tapi karena ini dua-duanya ini, tak hingga kurangi tak hingga, bentuk tak tentu. Oke? Nah, samakan penyebutnya. Samakan, yang ini dikali ln X, yang ini dikali X min 1. Jadikan 1. Periksa lagi. Coba. Ini 1, ln 1 tuh 0. Jadi ini 0 ya. Ini, yang ini menuju 1 jadi min 1. Kemudian ini ada plus 1. Jadi pembilang menuju 0 ya. Pembilangnya 0. Penyebutnya ln 1, 0. 1 kurangi 1, 0. Jadi bentuk 0 per 0 ya. Turunkan lagi pakai L'Hopital boleh sekarang. Kenapa jadi ini? Sebentar saya hitung. Coba yang ini dulu. Sebut aja H sama dengan X ln X min X tambah 1. H aksen perkalian apa? Turunan X itu 1 kali ln X ditambah X-nya tetap kali turunan ln X minus 1 tambah 0. Sama dengan, kok nggak cocok ya sama itu? Kok nggak cocok sama ini? Cocok, Pak. Hah? Oh Ln ya, ini X. dicoret Cocok, ya. Pak. Benar, Pak. Aha. Iya. Ln X apa? Ditambah 1 kurangi 1 ya. Oh, tadi nggak kelihatan. Ya udah, biarin aja. Kemudian yang bawahnya G sama dengan
X min 1 kali ln X. G aksen sama dengan turunin yang ini 1 kali ln X. Ditambah ini tetap turunan ln X per X. Cocok ya ini ya? Ln X, X min 1 per X. Oke. Ini ada pembagian gini, saya samakan dulu penyebutnya yang bawah supaya X-nya nanti bisa ke atas ya. Jadi belum dihitung. Atau mau langsung dihitung, bisa nggak ya? Ini ln 1 0, ini 0. Wah, nanti ada pembilangnya, penyebutnya 0 nih. Pembilangnya 1 ln 1 0. Tambah 1 kurangi 1 0. Ini 0 per 0 juga, tapi saya mau sederhanakan dulu ini supaya menurunkannya jangan pembagian. Oke. Jadi yang ini caranya gimana? X-nya dikeluarkan atau apa? Ini dikali X gitu ya. Ya, tentunya di atas juga harus dikali X kan. Yang bawah kali X jadi X ln X ditambah X min 1. Atasnya dikalikan X menjadi ini 1 dan 1 habis, tinggal X ln X. Periksa lagi bentuknya. Bentuk 1 kali ln 1 0. 1 kali ln 1 0 tambah 1 kurang 1 0. 0 per 0. Turunkan lagi pakai L'Hopital. Ya. X ln X tadi kan udah ya di sini. X ln X ini turunannya ini. Ln X tambah 1. Jadi X ln X jadi turunannya ln X tambah 1. Ini X ln X juga ln X tambah 1. Ini X turunannya 1. Yang ini turunannya 0. Masalah nggak? Periksa lagi. Nggak masalah nih. Ln 1, 0, tambah 1, tambah 1. Jadi 2 bawahnya. Atasnya ln 1, 0, tambah 1. Ya atasnya berapapun, kalau bawahnya nggak masalah mah udah. Dapat ya. Oke, yang penting ini bukan kerumitan ngitungnya, tapi logika awalnya. Ada bentuk tak hingga min tak hingga, samakan penyebutnya. Ya. Nanti biasanya muncul menjadi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Masih ada bentuk tak tentu yang lain. Nah, yang berikutnya, bentuk tak tentu ini dikelompokkan satu buah, 3 ini, karena caranya satu macam. Gitu ya. Bentuk 0 per 0 kayak ini 0 pangkat 0, 0 pangkat 0, bukan 0 per 0, 0 pangkat 0. Yang ini coba, kalau ini 0 pangkat apa? 0 tambah 1, 1 ya. 1 pangkat kotangan 0 itu tak hingga. 1 pangkat tak hingga. Yang ini tangan pi per 2 itu dari kiri tak hingga pangkat cosnya ini cos pi per 2 0. Tak hingga pangkat 0. Semua bentuk ini caranya ditarik logaritmanya. Oke, kita lihat satu per satu. 2 aja ini, dari 3 saya hanya kerjakan 2 karena sebenarnya 3-3-nya sama, dilonkan. Ini bentuk 0 pangkat 0. Nah, lakukan penarikan logaritma. Ingat, kalau mau dilogaritmakan, kan awalnya X pangkat X. Saya tarik ln. Gitu. Ya harus di pangkatkan ya. Supaya sama. Kalau cuma ditarik ln, ya kan beda. Ini dengan ini beda. Kalau di pangkatkan ya sama. Gitu ya. Karena pangkat ln hasilnya ini. Ingat, pangkat ln kuda itu sama dengan si kuda sendiri.
pangkat ln ini. Kenapa ditarik logaritma? Sebenarnya logikanya supaya ini bisa turun nih, pangkat ini. Bisa ke depan ya, bukan turun. Tadinya di atas, jadi ke depan. Gitu. Oke? Nah, supaya gini. Kemudian karena pangkat itu fungsi kontinu, kalian mungkin lupa, kalau fungsi kontinu, limitnya bisa nyusup ke dalam. Nah, jadi gitu, yang dihitung limitnya hanya yang ini aja. Nah, kita periksa ini bentuk apa nih? 0, ln 0, lupa, ln 0. Lihat, ln 0 tapi 0 kanan. Nah, ini Y ln X. Menuju 0 dari kanan, minta hingga. Ini minta hingga, ini 0. 0 kali tak hingga. Nah, tadi kan udah 0 kali tak hingga. Mana tadi 0 kali tak hingga? Salah satu di ke bawah kan. Hitungnya supaya bisa pakai L'Hopital. Nah, ini bentuk 0 kali tak hingga. Yang di ke bawah kan mana? Yang X aja ya, kan lebih simpel. Yang dijadikan penyebut. Nah, X-nya jangan dikebawahkan di sini X, tapi harus sama. Ya, jadi dikebawahkan dia seper X. Nah, ini kalau diperiksa, ln 0 tadi min tak hingga, seper 0 juga tak hingga per tak hingga. Tandanya nggak penting kalau tak hingga per tak hingga. Pakai L'Hopital. Ln jadi seper X turunannya jadi min seper X kuadrat. Susun dulu, ini sederhanakan dulu. Itu sederhanakan dulu. Ini kan nggak ada masalah. Pangkat min 0 ya, atau pangkat 0 atau sama dengan 1. Begitu. Jadi Pak, yang pentingnya ya, silakan. tadi yang dari limit X menuju 0 jadi limit X menuju 0 itu gimana ya, Pak? Benar, baris keberapa? Dari atas Baris yang ketiga ke baris yang keempat, Pak. 3 ke 4. Ya, itu Ini, limitnya kenapa bisa ke dalam gitu, Pak? gini. Kalau Ya, saya punya fungsi komposisi, F komposisi GX, limit X menuju A gitu ya. Ini mungkin nggak saya tekankan dulu di semester 1. Tapi ada itu di kekontinuan. Kalau F kontinu, maka ini boleh masuk hitungnya. F dari limit X menuju A dari GX. Gitu. Nah, ini sama. Fungsi pangkat. Mana? Pangkat tuh fungsinya kontinu ya. Maka limitnya boleh di ini. Jadi yang dimaksud F di sini ya fungsi pangkat ini. Dia bisa nyusup, limitnya hanya dihitung yang di dalamnya ini. Gitu ya. Nah, itu dipakai aja karena kalau ini harus dibuktikan atau dijelaskan lagi panjang. Pokoknya kalau semua nanti di soal yang L'Hopital bentuk ini 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0 gitu ya. 1 pangkat tak hingga itu boleh nyisip. Semua dilonkan dan nanti limitnya nyisip dari pangkatnya. Oke, begitu. Pak. Kita lihat satu lagi aja ya, dari 3 soal 2 aja dah. Sebenarnya sama. Saya kerjakan yang mana? Yang ini aja ya, yang C ya. Oke. Kalau diperiksa tangan pi per 2 tak hingga. Dari kiri ya, dari kiri plus tak hingga. Cos pi per 2 0, tak hingga pangkat 0. Dilonkan kayak tadi. Ini dilonkan, kalau dilonkan harus digandeng dengan pangkat.
fungsi inverse. Oh ya, saya kadang-kadang nulisnya EXP, kadang-kadang ini sama aja ya. Ini EXP dari U sama aja dengan E pangkat U. Tadi yang A saya nulisnya pakai E pangkat, ini pakai eksponen sama aja. Di ln kan tujuannya pangkatnya supaya bisa ke depan. Ya, pangkatnya ke depan ln-nya. Kemudian EXP itu tadi fungsi kontinu sehingga limitnya bisa nyusup ke yang dalamnya. Gitu. Enakan pakai EXP ya, nggak terlalu banyak pangkat. Periksa ini. Cos pi per 2, 0. Tangen pi per 2, tak hingga. Ln tak hingga. Coba kita lihat grafik ln. Ln X. Kalau X yang menuju pi per 2, tangen pi per 2 tak hingga. Ln tak hingga. Ln ininya tak hingga. Tak hingga juga ya. Ini kan naik terus. Jadi ini tak hingga. Ini 0, 0 kali tak hingga. Caranya kayak tadi. Salah satu dikebawahkan supaya jadi 0 per 0. Atau tak hingga per tak hingga. Enakan yang ini yang dikebawahkan. Lebih simpel ketimbang yang ini. Tuh. Cos ke bawah jadi sepercos. Ini ya cos jadi sepercos atau secant. Nah ini kalau diperiksa bentuknya tak hingga. Ini 1 per cos pi per 2, 1 per 0. Tak hingga juga. Bentuk tak hingga per tak hingga. L'Hopital. Percaya aja lah. Ini diturunkan jadi ini. Secant jadi secant tangan. Sederhanakan dulu. Nggak ada masalah ya. Atasnya 0, bawahnya 1. Udah hitung. 0 per 1 kuadrat. Begitu. Bisa ya? Oke. Saya tutup. Nah, itu adalah semua bentuk tak tentu. Ya. Di luar itu bentuknya bentuk tentu atau bentuk pasti. Nah, contohnya. Kalau ada limit 0 bagi tak hingga, ya pasti 0. Bayangkan, 0 dibagiin ke tak hingga. Kita punya 0 rupiah dibagiin ke tak hingga banyaknya orang. Ya 0 pasti ini limitnya. Udah bentuk tentu ini. Tak hingga dibagiin ke 0, ya makin tak hingga itu ya. Tak hingga tambah tak hingga, tak hingga, tak hingga kali tak hingga, tak hingga. 0 pangkat tak hingga ini sepertinya bentuk tak tentu, padahal tentu. Ngelihatnya gini. Coba bayangin. Setengah pangkat tak hingga. Berarti setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Ya menuju 0 kan? Kalau 1/8 pangkat tak hingga. 1/8 kali 1/8 kali 1/8. Ya makin 0. 1/1.000.000. Jangan 1.000.000, males nulisnya. 1/1.000.000 aja ya. 1/1.000.000 pangkat tak hingga makin 0 lagi. Kalau 0 di pangkat tak hingga sangat 0 gitu ya. Gitu. Jadi ini bentuk-bentuk tentu. Tak hingga pangkat tak hingga pasti tak hingga. Nah kalian nggak usah ngapalin yang ini. Nggak usah. Yang perlu kalian nempel di kepala adalah bentuk-bentuk yang di atas tadi. Itu bentuk tak tentu. Di luar itu limitnya udah tertentu. Jadi yang gampang yang awal sih ya. 0 per 0. Tak hingga per tak hingga. Kemudian 0 kali tak hingga. Caranya 1 dikebawahkan. Tak hingga kurang tak hingga. Kebayangkan tak hingga kurangi tak hingga. Kayak pengusaha gitu ya. Mobilnya pakai Lamborghini. Tapi utangnya juga banyak gitu. Bos-bos pabrik tuh.
Jadi tak hingga kurang tak hingga nggak tahu dia bisa memang banyak uang, bisa juga utangnya lebih banyak. Nah, itu bentuk tak tentu. Dan yang tiga ini. Jadi itu yang harus kalian hafalkan dengan cara mengerjakan soal-soal. Di luar bentuk itu, kalau ketemu limit, udah pasti hasilnya. Pasti kayak tadi ini. Ini nggak usah diapalin. Yang diapalin yang bentuk tak tentunya. Karena di soal ujian juga kadang-kadang ditanya, mana soal yang bagian A ya. Yang ini merupakan limit bentuk tentu atau tak tentu. Ya apalinnya yang bentuk tak tentu aja. Di luar itu tentu. Gitu. Oke, bisa? Kita Pak, saya mau ya, bertanya. ya. Ini kenapa ya tidak terhingga pangkat 0 sama satu pangkat tak hingga itu bentuknya tak tentu ya. Padahal nilainya bukannya satu ya. Kalau Enggak, ditinjau ini ya. tadi lihat. Ini kalau dihitung nilainya nggak satu nih. Saya buka ya. Ini kan satu pangkat tak hingga kan? Ya, satu pangkat tak hingga kerasanya satu ya. Padahal kalau dihitung ini contohnya. Coba saya buka dengan cepat. Dihitung hasilnya pangkat satu. Bukan satu. Ini satu pangkat tak hingga. Hasilnya sama dengan Nah, udah cukup aja saya kan tunjukkan bahwa satu pangkat tak hingga itu nilainya bisa macam-macam tergantung fungsinya. Udah? Pak, bagaimana kalau 2 pangkat tak hingga atau setengah pangkat tak hingga gitu? Pecahan tak hingga 2 sama pangkat tak hingga bentuk satu. pasti menuju tak hingga kan? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 pasti jadi tak hingga. Bentuk tentu. Ini tadi setengah pangkat tak hingga, ini udah setengah pangkat tak hingga. Ini kan artinya setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Menuju 0 kan? Berarti ini bentuk tentu dong, Pak. Bentuk tentu. Yang bentuk tak tentu mah hanya yang disebut di sini aja. Ini sama yang atasnya tadi. Gitu. Sudah paham, ini? Jackson? Paham, Pak. Paham. Jadi, yang ini jangan diapalin. Yang diapalin 7 bentuk di atas. 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga kurang tak hingga, sama 3 ini. Gitu ya. Itu bentuk tak tentu. Yang lainnya, pokoknya yang lainnya itu bentuk tentu. Gitu. Artinya, kalau ditanya, udah langsung keluar nilainya. Kalau ada limit bentuknya 0 pangkat tak hingga, ya 0 gitu. Udah pasti 0 dipangkat tak hingga. Oke, kita pause sebentar ya. Sebentar. Nah, berikutnya saya akan membahas integral tak wajar. Saya akan jelaskan manual saja ya. Oke, saya ambil dulu supaya cocok ininya. Notasinya slide dengan apa yang saya omongkan. Ini taruh di sini aja. Hanya untuk supaya notasi yang saya pakai sama itu ya. Ini nanti saya gambar lagi kok manual. Oke. Integral tak wajar. Jenis 1 karena ada 2 jenis. Nah, yang satu pun ada 3 macam. Yang pertama itu ada integral yang batasnya gini. Min tak hingga sampai B-nya bilangan fx dx. Nah, selama ini kita kan belajar integral dengan batas itu batasnya harus berhingga. Tapi ini batasnya min tak hingga. Jadi kalau dilihat di garis bilangan,
Ini di garis bilangan, sumbu X. Kita mengintegralkannya dari min tak hingga, dari kiri sekali, kasih aja panah. Dari kiri sekali sampai titik B. Jadi ini daerah pengintegralannya. Terus ya, ini ke kiri terus ya. Ke kiri terus. Jadi ini X-nya. Jadi daerah pengintegralan atau batas integralnya, pengintegralan dari min tak hingga sampai B. Gimana ngitungnya? Nah, untuk ngitungnya itu kita buat sebagai berikut. Ini sumbu X, ini kembali B. Kita ngitungnya mulai dari titik T. Ya. Jadi ngitungnya ini itu ini definisi ya, bukan rumus. Didefinisikan, hitungnya itu integralnya, ambil aja titik T di kiri B tentunya. Fx dx. T-nya bilangan real ya. T bilangan real. Kalau gini T-nya berapapun jadi integral wajar kan? Integral wajar ya, dicari antiturunan dari F kecil, masukkan batas atasnya dikurangi batas bawahnya. Setelah ini didapat, baru dihitung ini limit T-nya dibuat menuju min tak hingga. Tuh ya. Jadi integralnya dihitung dulu sebagai integral wajar. Nanti hasilnya pasti memuat T. Nah, kemudian dihitung limit T-nya menuju min tak hingga. Saya contohkan. Kita ambil contohnya. Nah, ini ya contoh 1 pas ya. Ini ambil. Oke. Tentukan integral ini. Kembali ini integral tak wajar jenis yang ke-1. Yang bawahnya min tak hingga. Kita hitung. Ini menjadi sama dengan, saya mau ngitung dulu integral ini ya. Di pinggir saya mau ngitung dulu. Karena itu harus pakai integral parsial. X min X kuadrat dx sama dengan, enggak, pakai substitusi biasa aja. Ini gampang ternyata. Min X kuadrat, ininya saya bikin, tuh kalau bingung, takut ada yang bingung, tulis aja lah substitusinya. Substitusi U sama dengan min X kuadrat, DU sama dengan min 2X dx, sehingga ini sama dengan X dx, ini min setengah DU ya. Min setengah DU itu X dx ya. Ini X dx min setengah DU, ini E pangkat U. Sama dengan min setengah apa? E pangkat U tambah C. Sama dengan min setengah apa? E pangkat min X kuadrat tambah C. Oke, itu saya hitung dulu antiturunannya. Sekarang menghitung integral tak wajarnya, balik ke sini. Ini harus ditulis sebagai limit ya. Jadi kita hitung, ini diganti huruf apa aja, nggak harus T. Dx. Nanti setelah dihitung, dilimitkan T-nya menuju min tak hingga. Oke. Limitnya nanti terakhir dihitungnya. Nah, ini tadi antiturunannya udah saya hitung ini. Min setengah E min X kuadrat dengan batas min 1 T
Gitu ya. Betul ya. Ini coba kalau diturunkan. Ini min 2x. Kalau sekarang betul ya. Sama dengan limit T menuju min tak hingga. Masukkan min 1 atau min setengahnya saya kedepankan aja ya. Supaya nggak nulis min setengah terus. Konstanta kan bisa loncat-loncat. Min setengah. Ini jadi E pangkatnya aja. E pangkat min 1 kuadrat dikurangi E pangkat min T kuadrat gitu. Oke. Nah, ini dihitung limitnya. Ini dihitung limitnya. E pangkat ini nggak ada E, nggak ada T-nya. Ya udah E pangkat min 1 kan. E pangkat min T kuadrat, T-nya menuju min tak hingga. Jadi kalau dihitung ini kan seolah-olah kita punya E pangkat min tak hingga ya. Min tak hingga dipangkatkan 2. Ya, kalau mau lebih persis ini min tak hingga kuadrat gitu ya. E pangkat min tak hingga berapa? Ini kan E pangkat min tak hingga. Lihat grafiknya lagi kalau lupa. E pangkat X. Kalau atasnya menuju min tak hingga, X-nya menuju min tak hingga, berarti ke sini. Dia menuju ke 0 ya. 0. Kalau nggak paham tanya ya, nanti dirinci. Nah, kalau di ujian, kalian nggak usah tulis ini yang biru ini ya. Jangan nulis gini. Ini hanya intuitifnya. Intuitifnya E pangkat min tak hingga. Itu. Cukup langsung aja jadi 0 gitu. Nah, dapat kan jadi sama dengan min setengah E pangkat min 1 saya ke bawahkan. Kok hasilnya negatif ya? Jelas negatif karena fungsi ini di kiri min 1 itu fungsinya bernilai negatif. Jadi kalau diintegralkan akan negatif. Karena fx ini negatif. Ini ada x ini si positif, yang ini negatif. Oke. Ya asal hitungnya teliti, nggak peduli lah positif negatif. Baik, yang inti di sini ini. Ngitung ini udah harus bisa di teknik pengintegralan tadi yang nah. Yang kedua, saya notasinya samakan dulu. Masih bentuk 1 ya. Yang kedua ada bentuk ini. Ini. Oh, ini aja. Oke. Yang B bukan yang kedua ya. Yang B ini bentuk ini. Bentuk ini. Ada B-nya lagi. Itu ya bentuk ini. Nah, ini kita lihat daerah pengintegralannya dari A-nya si bilangan real sampai tak hingga ini. Terus gitu ya. Ini batas integralnya. Nah, cara ngitungnya maka kita batasi dari A sampai ikuti ini saya. Titik apa atasnya. Sampai Q gitu ya. Bentar. Yang penting mau Q mau apa ini pokoknya hitungnya sampai berhingga. Maka ini kita hitungnya integral dari A sampai Q. Ini mau pakai apa? P, mau pakai T, mau pakai apa?
Ya asal jangan A lagi, jangan A sampai A. Ini hurufnya apa aja? Aki gitu ya. Ki-nya bilangan real berhingga. Setelah ini dihitung, Ki-nya dilimitkan menuju limit Ki-nya menuju tak hingga supaya ini apa mendekati tak hingga Ki-nya. Oke, itu definisi yang B. Kita lihat contohnya. Ada nggak ya? Ini ya. Ini. Ini mau saya bahas lengkap. Nanti dideret dipakai. Rasanya. Jadi P-nya umum. Panjang nih. Aduh, panjangnya pengennya langsung ciluk, Mbak. Tapi enggak lah, biarin aja. Cari semua nilai P supaya ini kan bentuk yang ini ya, batasnya atasnya tak hingga. Ini konvergen. Konvergen itu artinya hasil hitungannya ini ada berhingga. Kayak tadi kan contoh ini dapat nih 1/2E itu artinya konvergen. Konvergen itu artinya integralnya punya nilai. Karena ini ada kemungkinan nggak punya nilai kan namanya limit. Kalau limit dihitung bisa aja ini jadi tak hingga atau limitnya nggak ada. Nah, kalau berhingga itu namanya konvergen. Coba bayangkan dulu. Kira-kira itu ya feeling. Kalau integral 1 pangkat tak hingga 1/(x⁻10) dx. Satu lagi saya bandingkan. 1 tak hingga 1/(x⁻10) dx. Yang konvergen kira-kira yang mana? Yang nilainya berhingga itu. Marsinta mana? Marsinta baru Surbakti. Ya, Pak. Kira-kira dari dua ini kalau dihitung yang nilainya berhingga yang mana? Oh, yang atas, Pak. Yang atas. Profesor cowok siapa namanya? Lupa lagi si orang Surabaya. Orang Surabaya mana profesor? Ini yang berhingga kata si Marsinta ini. Profesor mana? Profesor nggak ada ya? Bolos ya? Pak, yang bawah, Pak. Yang bawah. Kenapa diganti yang bawah? Karena tadi kan X⁻-10 jadi X⁻10 Yang gitu ini. kan ya. Jadi, Hmm. yang bawah kayaknya. Yang bawah, Pak. Soalnya kalau 1/, itu jadi menuju 0 gitu. Feelingnya kuat. Oke, udah betul. Kenapa yang ini nggak akan berhingga? Karena ini menjadi integral 1 tak hingga X⁻10 dx. Kalau diintegralkan ini jadi X⁻11 ya. X⁻11 batasnya tak hingga. Menjadi 11 pangkat tak hingga. Akan tak hingga. Kalau ini kan bilangannya kecil. Ini. Moga-moga kalau diintegralkan dimasukkan tak hingga masih berhingga nilainya moga-moga. Jadi kira-kira ini akan konvergen kalau P-nya besar ya. Kalau P-nya negatif kecil itu kemungkinan nggak konvergen. Tapi kita akan hitung. Ini hanya feeling aja. Coba kita hitung. Nah, ini soal terakhir ya. Sedikit lagi lah nanti habisin yang C. Nah, saya pisahkan. Kalau P-nya 1, kan dia jadi fungsi ln, kan? Kalau P-nya bukan 1, jadi fungsi pangkat. Jadi saya bagi 2. Untuk P sama dengan 1. Nah, ini menjadi 1/(x dx. Menurut tadi, yang batas ini harus diganti huruf.
huruf. Sorry. Ganti aja dengan huruf apa? Ki. Dengan nanti limit ki-nya menuju tak hingga. Nah, sama dengan limit ki menuju tak hingga seper X. Jadi ln X ya. Ln mutlak X. Dengan batas 1 ki sama dengan limit ki menuju tak hingga. Apa itu? Ln mutlak ki dikurangi ln 1 ya. Nggak usah pakai mutlak ln 1 mah. Ln tak hingga berapa? Narsinta berapa? Ln tak hingga. Tak hingga, Pak. Tak hingga ya. Yang belum paham tanya Marsinta. Ln 1 0 ya udah tak hingga. Jadi untuk P1 hasil integralnya divergen. Karena enggak tak hingga. Kalau konvergen tuh harus berhingga. Oh, yang ln tadi kalau ada yang nggak tahu, balik. Ini pentingnya nginget grafik nih. Y ln X. Lihat. Ini ln ki. Jadi ln tak hingga. Ln tak hingga. Jadi ke kanan terus ln tak hingga. Y-nya berapa? Tak hingga juga ya. Sekarang kita hitung untuk P yang bukan 1. Kita lihat. Bisa konvergen nggak? Integral 1 tak hingga 1 per X pangkat P dx. Kembali harus. Jadi kalau di ujian, kalau soal B nggak ditulis limit, meskipun ke bawahnya nanti angka akhirnya betul, tetap salah ya. Limit ki menuju tak hingga 1 ki 1 per X pangkat P dx. Gitu. Sama dengan limit ki menuju tak hingga. Ini seper X pangkat P adalah integralnya apa ya? Susah. Kalau susah saya biasanya ke ataskan dulu. X pangkat min P gitu ya. Limit ki menuju tak hingga. Ini menjadi X pangkat min P. Naik 1 pangkatnya. 1 per min P tambah 1. Agak susah yang ini nanti ya. Betul nggak? Kalau salah ngitung tolong. Karena nanti ke bawahnya juga harus dianalisis. Kalau salah ngitung di tengah, nanti harus balik lagi panjang. Sama dengan limit ki menuju tak hingga. Ini 1 per min P tambah 1. Ki ya. Pangkat min P tambah 1. Dikurangi 1 per min P tambah 1 kali 1 pangkat min P tambah 1. Nah, begitu. P-nya tuh sebuah bilangan ya, yang bukan 1. P-nya boleh 2, boleh min 1, boleh 2,5, boleh 4,5. Pokoknya P-nya itu bilangan real. P-nya sebuah bilangan real, yang bukan 1. P bukan 1. Nah, sekarang saya mau evaluasi. Supaya gampang evaluasinya min P plus 1-nya kan ini bilangan. Nggak 0. Karena P-nya bukan 1. Ini nggak 0. Saya mau kedepankan dulu. Min P tambah 1 kali limit ki menuju tak hingga ki pangkat min P tambah 1 dikurangi. Ini 1 pangkat, ini bilangannya fix, nggak tak hingga. P-nya ya.
Jadi satu pangkat bilangan tertentu ya satu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang P-nya tuh sebuah bilangan. Bentar. Lagi mikir dulu untuk menjelaskannya. Ini rada susahnya. Sekarang saya akan mengamati kapan limit ini ada. Ya. Coba untuk itu saya mau kasih ilustrasi aja dulu. Ini. Kalau satu sih nggak masalah itu bilangannya. Untuk nilai nilai Q-nya menuju tak hingga. P-nya bilangan tetap ya. P-nya bilangan tetap. Satu bilangan aja ini tadi. Q-nya yang bergerak menuju tak hingga. Untuk nilai P berapa limit tersebut ada gitu ya. Dan berhingga. Coba saya mau kasih ini. Kita lihat ilustrasi. Limit Q menuju tak hingga dari Q pangkat 2 berapa? Coba ada yang jawab. Sebelum nanti balik lagi ke sini. Hingga. Tak hingga jelas ya. Limit Q menuju tak hingga Q pangkat 1/13. Sial pisannya. Akar pangkat 13 berapa? Hingga juga. Tak hingga juga. Kalau nggak paham tanya si itu ya. Borosur Bakti. Limit Q menuju tak hingga Q pangkat 1/1.000.000. Berapa? Hingga. Aduh, nolnya 56. Berapa? Hingga. Tak hingga juga. Nah, limit Q menuju tak hingga dari Q pangkat 0. Nah, kalau ini kita jangan masukkan tak hingga dulu. Sederhanakan dulu fungsinya. Q pangkat 0, 1. Sama dengan 1. Oke. Tapi saya nggak perlu itu. Saya nggak perlu yang ini. Nah, saya perlunya sekarang limit Q menuju tak hingga kalau pangkatnya negatif. Berapa? Seperta hingga. Seperta berapa? hingga. Hah? 1/tak hingga. Nggak ada limit seperti hingga. Hasil akhirnya aja berapa? Oh, 0. 0 ya. Bilangan dibagi tak hingga 0. Limit lagi. Q menuju tak hingga. Q pangkat min 0,1 berapa? 0. 0 ya. Oke. Mungkin ada yang bingung. Ini saya jalankan sedikit. Limit X menuju tak hingga 1/Q². Bilangan dibagi tak hingga 0. Limit X menuju tak hingga ini apa? 1/Q pangkat 0,1. Sama dengan bilangan dibagi tak hingga 0. Nah, sekarang. Jadi kesimpulannya limit Q menuju tak hingga dari Q pangkat sebut aja apa ya, W aja sekali-sekali boleh pakai W, akan menjadi dua macam. Kalau nggak tak hingga kalau kita lihat tadi tak hingga kalau si W-nya positif gitu ya. Kalau 0 kita nggak lihat. Dan menjadi 0 kalau W-nya Kecil 0. 0. Oke.
Bingung, kalau bingung di situ nggak bisa lanjut saya. Coba ini dia amati dulu. Eh, Bernardus Krishna, paham nggak yang biru aja? Paham, Pak. Beneran. Iya, Pak, aman. Fawwas Sahran. Aduh, Fawwas, was-was. Aman, Pak. Paham? Aman. Coba yang di bawah dicari. Jovito Adrian. Aman, Pak. Aman. Jovito cowok ya? Anak saya Jovita. Kamu Jovito. Saya cowok, Pak. Nah, kalau anak saya tuh namanya Jovita. Mirip aja. Jovita. Ini Jovito. Aryo, paham nggak? Nggak ada si Aryo ya. Atau bukan kelas saya? Aryo mana? Bayu Pratama. Ada Pak, tadi mic saya error. Hah? Oh, nulisnya pakai itu ya, K sekian NIM nama. Jadi kalau secara random mau saya cek, gampang karena Zoom itu terekam itunya yang hadir. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Yang belum diganti ganti dulu. Nah, sekarang saya balik ke sini. Jadi ini saya namakan K aja ya dulu ya. K supaya enggak apa? Saya nggak usah nulis ini nih lagi. K kan pendek. Nah, untuk nilai P berapa limit tersebut ada? Nih, saya simpulkan limit Q menuju tak hingga Q pangkat min P plus 1 itu sama dengan tak hingga kalau apa? Tadi lihat di bawah. Kalau pangkatnya positif. Kalau min P tambah 1 positif. 0 kalau min P tambah 1 kecil 0. Yang 0 gimana kalau min P plus 1-nya 0? Nggak usah karena kalau P-nya min 1, kalau P-nya 1, itu udah dibahas tadi di kasus ini. Divergen. Jadi yang P-nya 1 dilewat aja sekarang. Oke. Dapatlah jadi sekarang tulis 1 per tak hingga jadi integral 1 tak hingga apa tadi? 1 X pangkat P sama dengan ini menjadi divergen. Ya, kalau tak hingga divergen, nilainya nggak berhingga. Untuk bila min P ditambah 1 besar 0. Bernilai 0, memang dikali ini ya. 0 kali ini. Ini kan ini hanya yang ini. Tapi bukan 0. Ininya 0 berarti 1 per min P tambah 1 kali 0 min 1 kalau min P tambah 1-nya kecil 0. Sederhanakan menjadi divergen kalau P-nya gimana? P-nya pindah ke ruas kanan kecil dari 1. Menjadi ini min 1 per min P tambah 1 kalau P-nya besar 1. Selesai. Tinggal ringkasannya. Jadi ringkasan seluruhnya tadi apa ya batasnya dari 1 tak hingga? Oh ya. 1 tak hingga 1 per X pangkat P dx menjadi hanya ada nilainya kalau ini. Min 1 per min 1 P tambah 1 untuk P besar 1. Divergen
untuk 1. P lebih kecil. Tadi yang A, yang P-nya sama dengan 1 juga divergen. Jadi disatukan dengan yang ini. Kecil sama dengan 1. Selesailah. Yang susah tadi ngamati ini limitnya ya. Makanya saya rinci-rinci gini. Nah, nanti dilihat lagi. Hari ini cukup sekian dulu. Nanti masih ada contoh yang ketiga. Nggak keburu waktunya. Ya udah nanti aja. Oke. Saya stop dulu rekamannya. Kalau ada yang masih mau bertanya, boleh aja.